kemudian dimerdekakannya dan dikawininya. Maka ketiga jenis orang itu mendapat dua pahala. Keterangan penterjemah dari hadis ini diketahui bahwa Islam mementingkan juga pendidikan dan pengajaran untuk kaum wanita. Dalam hadis itu disebutkan pendidikan untuk seorang wanita hamba sahaya, apalagi untuk wanita yang merdeka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab ilmu hadis nomor 72. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengenai perkara yang tidak disukai beliau. Maka tatkala orang itu terlalu banyak bertanya, Nabi jadi marah. Kemudian beliau berkata, tanyakanlah apa yang hendak kamu tanyakan. Seseorang laki-laki bertanya, siapakah bapakku? Jawab Nabi, bapakmu Huzaifah. Bertanya pula yang lain, siapakah bapakku hai Rasulullah? Jawab Nabi, bapakmu Salim Maula Saibah. Tatkala Umar melihat terasa kurang senang tergambar di wajah Rasulullah karena soal-soal yang tidak menentu itu, segera ia berkata, wahai Rasulullah, kami tobat kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Agung. Ada keterangan dari penerjemah, tobat artinya berhenti mengerjakan kejahatan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang juga kita Pak terhadap seorang ulama di depan ini, nanti kalau ada siapa saja di majelis taklim, jangan memuji-muji, jangan coba-coba biasanya orang pengen tahu terlalu banyak dan di hadis yang lain dikatakan jangan terlalu banyak bertanya seperti itu. Iya. Nabi menjawab, Nabi tidak pernah menolak, dijawab dengan nada yang marah dan ditengahi oleh Umar bin Khattab. Hadis nomor 73. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi apabila beliau mengucapkan satu patah kata diulanginya sampai 3 kali sehingga orang mengerti maksudnya, dan apabila Nabi datang kepada satu kaum beliau memberi salam kepada mereka sampai 3 kali. Keterangan terjemah, mengulang perkataan dan salam sampai 3 kali itu hanya jika perlu saja sampai orang mengerti. Beliau mengulang sampai 3 kali, itulah sudah cukup bagi orang yang sederhana pengertian dan pendengarannya. Ya, Nabi selalu mengulang 3 kali apa-apa yang disampaikan. Dia merasa cukup bahwa orang sudah menerimanya, baru dia lanjutkan. Seperti itulah sifat-sifat Nabi yang baik kita contoh. Hadis nomor 74 diceritakan oleh Abu Burdah radhiyallahu anhu dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis orang yang mendapat 2 pahala sekaligus, yaitu 1. Ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang percaya kepada nabinya dan percaya pula kepada Muhammad SAW. Dia tetap di agama dia, tapi mempercayai Rasulullah sebagai nabi terakhir, dapat 2 pahala. Nomor 2, hamba sahaya apabila dibayarkannya kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada majikannya. Seperti itu kita kalau jadi pegawai seseorang, anak seseorang, kerjakanlah perintah-perintahnya atasan kita dan juga laksanakan perintah-perintah Allah, mendapat 2 pahala. Dan yang nomor 3, laki-laki yang mempunyai hamba sahaya perempuan, diajarnya berkesopanan, disempurnakannya pengajaran kesopanan itu, diajarkannya ilmu pengetahuan dan disempurnakannya pelajaran itu, kemudian dimerdekakannya dan dikawininya. Maka ketiga jenis orang itu mendapat 2 pahala. Keterangan penterjemah dari hadis ini diketahui bahwa Islam mementingkan juga pendidikan dan pengajaran untuk kaum wanita. Dalam hadis itu disebutkan pendidikan untuk seorang wanita hamba sahaya, apalagi untuk wanita yang merdeka. Ya, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada murid-murid kita, ajarkanlah kebaikan, dibina sampai dia jadi betul-betul seseorang yang mukmin atau mukminat. Hadis nomor 75. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW,
Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat pertolongan Anda di hari kiamat? Jawab Rasulullah, saya kira, hai Abu Hurairah, belum ada orang yang bertanya perkara ini kepadaku sebelum ini. Mungkin barangkali karena saya lihat engkau sangat rakus terhadap hadis. Orang yang paling beruntung mendapat pertolonganku di hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan seluruh jiwanya. Ada keterangan penterjemah. Dari hadis ini diketahui bahwa Islam mementingkan juga pendidikan dan pengajaran untuk kaum wanita. Mohon maaf, keterangan nomor 2, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas akan membuahkan kepribadian yang baik, dan kepribadian yang baik timbul amal yang baik. Oleh sebab itu mereka akan memperoleh syafaat atau pertolongan dari Nabi di hari kiamat kelak. Ikhlas seperti juga beliau dari syirik. Ya. Ikhlas dalam la ilaha illallah kita ucapkan bukan untuk mendatangkan, tapi mendatangkan bahwa kita rela sebagai umat Allah dan Rasulullah. Kalau Umar dalam secara spontan akan mengatakan raditu billahi rabba wa bil Islam madinah bil Muhammad nabiyya wa rasulah. Aku rela, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Muhammad Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasulku, seperti itu. Sering-sering mengucapkan seperti ini adalah keikhlasan. Hadis nomor 76 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menarik kembali ilmu pengetahuan dengan jalan mencabutnya dari hati sanubari manusia, tetapi dengan jalan mematikan orang-orang berpengetahuan atau ulama. Apabila orang berpengetahuan telah punah, maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin yang akan dijadikan tempat bertanya. Orang-orang bodoh ini akan berfatwa tanpa ilmu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Keterangan penterjemah, kemajuan semua umat bergantung kepada jumlah ulama dan orang terpelajarnya. Karena itu merekalah yang memimpin dan yang membimbing umat untuk pemimpin yang bodoh akan menimbulkan umat yang menuju kebinasaan. Jatuh ini tahun politik, tahun pemilihan. Carilah pintar, yang jelas keimanannya, dan yang mau maju negaranya, bukan yang menempatkan agar tidak hilang hartanya. Hadis nomor 77, hadis terakhir untuk periode ini, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, beberapa orang wanita memajukan permohonan kepada Nabi, kami tidak memperoleh waktu untuk belajar dari Anda karena semua waktu telah diisi oleh pria. Oleh karena itu sediakanlah barang sehari untuk kami agar kami dapat pula belajar. Maka Nabi menjanjikan kepada mereka suatu hari khusus untuk pengajian wanita, di mana Nabi mengajar dan menyampaikan perintah-perintah Allah. Antara lain beliau bersabda, barang siapa di antara kamu kematian 3 orang anak menjadi dinding baginya dari api neraka. Bertanya seorang wanita, kalau dua orang? Jawab beliau, ya, 2 orang juga. Keterangan penerjemah, melahirkan anak sangat berat, kadang-kadang sampai menewaskan ibu yang melahirkannya. Kepada anak tertumpah harapan dan ibu di masa datang, harapan dari ibu di masa datang. Ya. Seorang ibu kehilangan anak 3 masuk surga, kehilangan 2 masuk surga. Itu kata hadis ini. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan suruh Rasulullah itu dengan mudah dan berkeinginan. Insya Allah kita dapatkan syafaat pula dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.